Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Saraya. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya, yaitu tentang hambatan-hambatan dalam komunikasi. Setiap proses komunikasi sudah dapat dipastikan akan menghadapi berbagai hambatan, baik itu komunikasi antar pribadi, kelompok, organisasi, dan komunikasi lainnya. Sebagai insan akademika yang berkecimpung dalam keilmuan komunikasi, sudah sepatutnya kita mengetahui apa saja yang kemungkinan akan menjadi hambatan dalam proses komunikasi kita. Dalam Ardianto 2014 terdapat beberapa hambatan yang telah dikelompokkan sehingga kita dapat mampu mengenali dan mempelajarinya lebih mudah. Sesuai mengenali dan mempelajari, kita diharapkan mampu memahami berbagai hambatan dari komunikasi massa supaya kita dapat mengantisipasi berbagai hambatan tersebut. Dan ada hambatan psikologi. Hambatan yang terdapat dalam diri individu seperti fatigue, kurangnya keterampilan mendengarkan, sikap terhadap komunikator, kurang tertarik pada pasan, rasa takut, tidak percaya, pengalaman masa lalu, sikap negatif, masalah yang dihadapi, kurangnya pengalaman bersama, dan emosi. Hambatan sosiokultural. Hambatan sosiokultural melibatkan lingkungan sosial dan budaya seseorang komunikan. Hambatan ini dibagi menjadi beberapa aspek, yakni keberagaman etnik, keberagaman norma sosial, kurang mampunya berbahasa, dan faktor somatik. Yang ketiga itu ada hambatan mekanis. Hambatan mekanis berkaitan dengan konsekuensi penggunaan media. Hambatan mekanis juga berkaitan dengan aspek-aspek teknis dari penggunaan media. Misalnya, teknis dari penggunaan media menyebabkan siaran televisi terganggu atau hasil cetakan yang kurang bagus pada media cetak, ataupun rusaknya kertas pada media cetak. Yang keempat ada hambatan interaksi verbal. Yang pertama ada status efek, yang kedua ada distorsi persepsi, yang ketiga ada semantic problem, dan yang keempat ada cultural difference. Yang pertama status efek, adanya perbedaan pengaruh status sosial yang dimiliki setiap manusia. Yang kedua ada distorsi persepsi. Distorsi persepsi disebabkan perbedaan cara berpandang yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir serta cara mengerti yang sempit terhadap orang lain. Yang ketiga ada semantic problem. Faktor semantik menyangkut bahasa yang dipergunakan komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaan kepada komunikat. Yang keempat ada cultural difference. Hambatan komunikasi dapat terjadi karena disebabkan adanya perbedaan kebudayaan, agama, dan lingkungan sosial. Nah, kesimpulannya adalah pada dasarnya setiap komunikasi memiliki hambatan dalam penyampaian pesannya. Hal ini dikarenakan seseorang komunikator tidak memperhatikan hal-hal yang dapat menghambat komunikasinya menjadi tidak efektif. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata yang kurang tertata atau tutur yang kurang teratur, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.